Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen sumber daya manusia pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Eh, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS kelompok semester 7. Perkenalkan, nama saya Dinda Mutiara Krisnanti dan rekan saya Diva Cantika, Keisha Permata, dan Retno Wulandari. Di materi kali ini, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang kegiatan manajemen, sistem informasi manajemen sumber daya manusia perusahaan, dan pengambilan keputusan perusahaan. Latar belakang dari perusahaan. Perusahaan PT Tiki berdiri pada tanggal 26 November 1990 dengan visi menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global dan tim yang kuat. Untuk misinya, memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Keisha Permata. 5 anak perusahaan Tiki Group, yaitu satu ada PT Citra Titipan Kilat atau Tiki pada tahun 1970, tipe bisnisnya Express. Lalu yang kedua ada PT Titipan Kilat Suprapto atau TKS dari tahun 1980, tipe height boardingnya. Lalu yang ketiga ada Tiki Jalur Nugra Ekskurir atau JNE, terdiri dari tahun 1990. 4 ada PT Titipan Kilat Wisata atau Tikita dari tahun 1995, tipenya di travel wisata. Lalu yang kelima ada PT Titipan Kilat Indonesia atau Tikindo dari tahun 2021, tipe bisnisnya logistik. Lalu ada nilai perusahaan, itu terdiri dari 4, yaitu ada jujur yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan panduan dan prosedur, dapat dipercaya, berintegritas tinggi, serta sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Lalu ada disiplin, yaitu memiliki komitmen dan kegigihan dalam memenuhi pencapaian target kinerja dan taat terhadap aturan yang berlaku. Lalu ada tanggung jawab, yaitu mengerjakan tugas sesuai dengan deskripsi kewenangan dan target yang diberikan dengan tepat waktu dan menggunakan serta sumber daya yang ada secara efisien. Yang terakhir ada visioner, yaitu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, berpikir kreatif, produktif, melakukan inovasi, perbaikan serta mampu melihat peluang dan resiko tujuan-tujuan besar di masa depan. Baik, terima kasih kepada Keisha. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Retno Wulandari. Baik, selanjutnya
kegiatan manajemen SDM perusahaan, perencanaan dan penjadwalan proyek. Perencanaan dan penjadwalan tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan spesifikasi proyek yang ditetapkan dalam batas biaya, kualitas, waktu, dan faktor keamanan. Lalu ada analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu cara prosedur dan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan berupa deskripsi pekerjaan, indikator pekerjaan, pendidikan, dan kompetensi yang diperlukan. Lalu ada prosedur operasi melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan, serta kompensasi dan penilaian pekerjaan. Lalu ada deskripsi dan spesifikasi jabatan. Lanjut ada proyeksi kebutuhan tenaga kerja, yang mana tergantung pada proyeksi penjualan yang diperoleh pada perhitungan aspek pasar dan luas proyeksi yang diperoleh dari perhitungan pada aspek teknis. Semakin besar proyeksi penjualan dan luas produksi, semakin besar pula proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Demikian pun sebaliknya. Lalu ada rekrutmen karyawan, dan terakhir ada struktur organisasi. Selanjutnya, nah berikut struktur organisasi dari PT JNE. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen prosedur berjalan. Yang pertama, prosedur pendaftaran. Yang kedua, ada pemeriksaan pengiriman. Yang ketiga, pengiriman. Yang keempat, penerimaan barang. Terima kasih kepada rekan saya Retno Wulandari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diva Cantika. Selanjutnya ini ada sistem informasi keputusan yang diprogramkan. Yang pertama itu ada Operating Support System atau OOS. Operating Support System ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada Transaction Support System. MyOrion merupakan sistem terintegrasi yang dimanfaatkan JNE sebagai pengelolaan berbagai aspek bisnis JNE dalam hal logistik. Lalu ada Process Control System. Manfaatnya dapat memantau pergerakan barang kiriman, sehingga membantu pelanggan untuk mengetahui status barangnya. Yang kedua, ada Management Support System atau MSS. Manajemen support system yang digunakan untuk menunjang keperluan manajemen perusahaan, MSS dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada Manajemen Information System. Perkembangan teknologi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi. Dampak yang dirasakan PT JNE adalah pemrosesan data dari sistem manual ke sistem komputer. Selanjutnya ada Decision Support System. Pengaruh pemanfaatan sistem-sistem dalam pengambilan keputusan manajemen seperti memproses data, pengendalian internal, dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi yang telah dicapai. Ketiga ada Information Reporting System.
Sistem MyOrion membantu mempercepat dan meningkatkan akurasi proses pengiriman paket di PT JNE. Dengan sistem ini, tidak perlu lagi menginput data kiriman secara manual, meskipun jumlahnya mencapai jutaan paket per bulan. Setiap paket yang berpindah akan otomatis tercatat dalam sistem. Sistem selanjutnya ada Executive Information System. PT JNE telah menerapkan langkah-langkah untuk pengawasan dalam mendefinisikan ruang lingkup teknik untuk mengukur solusi TI dan kontribusi PI pada pengiriman perusahaan. Next. Lalu ada sistem teknologi keputusan yang diprogramkan, itu ada teknologi masukan. Teknologi masukan itu seperti barcode, scanner, mouse dan keyboard, dan sistem point of sales yang digunakan sebagai alternatif untuk memudahkan proses transaksi. Ya, kedua ada teknologi pengeluaran, seperti printer untuk mencetak berbagai jenis form termasuk AWB pada counter. Ketiga, ada teknologi perangkat lunak. Contohnya seperti MyOrion, sebagai aplikasi sistem resmi perusahaan PT JNE, Microsoft Excel, dan Database Management System untuk membuat database dan mengontrol transaksi. Keempat, ada teknologi penyimpanan. Teknologi penyimpan itu seperti server untuk menyimpan data database perusahaan. Yang terakhir ada teknologi komunikasi seperti telepon, email, internet, dan sistem unit. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE merupakan perusahaan di bidang pengiriman barang dan logistik yang dirintis dari sebuah divisi dari PT Citra Van Titip Kilat atau TIKI yang bergerak dalam bidang jasa kurir internasional. Yang kedua, PT JNE sudah memiliki sistem informasi yang cukup memadai untuk mendukung jalannya proses operasional perusahaan. Namun, dalam pengoperasiannya masih terdapat formulir-formulir yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, memberikan pengalaman dan kepuasan kepada pelanggan terhadap jasa yang diberikan. Yang keempat, pelayanan jasa yang diberikan PT JNE semakin inovatif, brand, trust, dan royalitas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.